Salam dan bahagia, berjumpa lagi dengan saya Nini Rosida. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi himpunan, yaitu penerapan konsep dasar dari himpunan di dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai ya. Di antara 100 orang siswa di suatu SD didapatkan data kesukaan siswa terhadap 3 mata pelajaran sebagai berikut. Ada 17 siswa menyukai bahasa saja, ada 50 siswa menyukai IPA saja, ada 44 orang menyukai bahasa tapi tidak menyukai PKN, 25 siswa menyukai bahasa tapi tidak menyukai IPA, 21 siswa menyukai PKN tapi tidak menyukai bahasa, 9 siswa menyukai PKN dan IPA, dan 3 siswa menyukai ketiganya. Jadi ini irisan antara IPA, bahasa, dan PKN. Yang diminta adalah menentukan banyaknya siswa yang pertama adalah menyukai bahasa dan IPA tapi tidak menyukai PKN. Yang kedua menyukai PKN tapi tidak suka bahasa. Nah, kalau menggunakan data saja tanpa bantuan diagram Venn ini kita akan sangat kesulitan. Sehingga salah satu strategi untuk menyelesaikan ini adalah kita harus melengkapi atau mengubah data yang ada pada soal ini ke dalam bentuk diagram Venn. Baik, kita coba untuk cermati satu persatu ya. Jadi yang diketahui tadi kita tuliskan seperti ini, menyukai bahasa saja. Tadi ada 17 ya. Tapi ini bukan NP, karena kalau NP itu kan berarti total yang suka bahasa termasuk yang suka yang lainnya. Tapi yang penting dia suka bahasa. Tapi kalau menyukai bahasa saja berarti ya dia nggak ikut lain-lain, dia hanya suka bahasa aja. Itu ada 17, jadi bukan NP ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyukai IPA, jadi NI. Yang menyukai bahasa tapi tidak menyukai PKN saya tuliskan seperti ini, B dikurangi P. Bahasa tapi tidak suka PKN ya. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai operasi pada himpunan ya. Jadi operasi penjumlahan maupun pengurangan. Nah, kalau seperti ini berarti yang suka bahasa tapi tidak suka PKN itu sekian. Kemudian yang suka bahasa tapi tidak suka IPA. Kemudian yang menyukai PKN tapi tidak suka bahasa. Kemudian yang menyukai PKN dan IPA berarti menyukai keduanya. Kemudian yang menyukai ketiganya berarti dituliskan NB, irisan P, irisan I ada 3. Nah, dari yang diketahui ini kita bisa menuliskan diagram Venn-nya. Nah, seperti ini. Ini saya tuliskan ulang. Kemudian kita coba untuk menyelesaikannya. Yang pertama pasti adalah membuat kotak semestanya ya. Baru yang setelah itu adalah pertama tentukan ada berapa himpunan. Ya, di sini ada 3 yang disimbolkan sebagai B itu adalah suka bahasa. Kemudian I ini suka IPA dan P ini suka PKN, maka kita menggambarkan 3 lingkaran. Nah, kenapa kok ini lingkarannya saling beririsan? Kenapa? Karena tadi kita tuliskan ada yang suka IPA PKN. Artinya antara ini ada irisannya. Kemudian tadi juga ada yang suka ketiga-tiganya. Berarti jelas ini lingkarannya yang kita buat harus beririsan ketiganya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita coba masukkan angka yang diketahui ke diagram Venn tersebut. Usahakan daerah yang beririsan terlebih dahulu. Jangan mengisi data-data yang yang di luar yang beririsan terlebih dahulu. Kalau ada data yang bisa kita dapatkan yang beririsan, maka usahakan untuk mengisi dulu data yang beririsan, terutama irisan yang paling banyak. Artinya irisan 3 himpunan dulu, di sini dulu, baru mengisi ini. Baru nanti mengisi ini. Kecuali kalau di datanya dituliskan hanya suka bahasa saja, IPA saja, maka tidak apa-apa kita tuliskan di sini. Tapi kalau tidak ada hanya mengatakan suka bahasa, maka itu otomatis harus ada di ketiganya ini. Ada kemungkinan dia masuk sini, masuk sini, masuk sini. Jadi itu hati-hati. Yang pasti pertama kita bisa tuliskan adalah yang ini ya, menyukai ketiganya. Ya, yang menyukai ketiganya ini ada 3. Nah, ini yang pertama. Yang pertama kali harus kita isikan adalah ada tidak irisan ketiganya. Kalau ada kita tuliskan terlebih dahulu. Kalau tidak ada ya kita tuliskan sesuai dengan
apa-apa yang ada di data, tapi hati-hati kalau menyangkut irisan itu ada mungkin kemungkinan akan ada data yang dikurang-kurang begitu, jadi hati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah ini tadi sudah selesai ya, jadi kita centang. Tahapan berikutnya adalah kita isikan angka yang jelas langsung bisa kita tentukan berikutnya. Misalnya menyukai bahasa saja kayak tadi yang ini. Yang suka bahasa saja itu ada 17. Jadi di sini kita bisa tuliskan. Yang suka bahasa saja artinya dia tidak masuk sini, tidak masuk sini, tidak masuk sini. Karena dia hanya menyukai bahasa. Berikutnya adalah yang menyukai PKN dan IPA itu kan ada 9 ya. Nah, akan tetapi karena ada 3 orang yang menyukai ketiga mapel ini tadi, maka yang menyukai PKN tanpa bahasa, yang suka PKN dan IPA, PKN dan IPA itu kan berarti yang ini ya, tanpa bahasa, berarti tanpa ini yang ada di lingkaran orange ini, itu ada 9 dikurangi dengan 3. 9 dikurangi dengan 3, maka hasilnya adalah 6. Kemudian yang menyukai bahasa tapi tidak suka PKN. Jadi yang suka bahasa tapi tanpa PKN itu tadi yang suka bahasa tanpa PKN tadi kan 44 ya. Jadi yang suka bahasa yang orange ini tapi dikurangi dengan yang ada di PKN ini, itu totalnya adalah 24. Nah tadi kan sudah ada 17, maka yang ini bisa kita dapatkan dengan cara 44 yang ada di sini dikurangi dengan 17. Hasilnya adalah 27. Jadi yang suka bahasa dan IPA tapi tidak suka PKN ada 44, di sini sudah 17, berarti di sini hasilnya menjadi 27. Itu ya. Oke, yang ini sudah tercentang. Kemudian berikutnya lagi adalah yang suka IPA ya, yang bisa kita dapatkan di sini kan setelah ini kan ini nih. Ini kita bisa isi nih. Karena tadi yang suka IPA ini kan ada 50. Di sini sudah ada, sini sudah isi, sini sudah isi. Berarti ini bisa kita isi. Totalnya 50 dikurangi ini, hasilnya adalah 14. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa lagi mengisi yang masih belum adalah ini, ada menyukai bahasa tapi tidak suka IPA. Misalnya ini. Suka bahasa tapi tidak suka IPA. Ya, suka bahasa tapi nggak suka IPA. Berarti kan ini dan ini. Totalnya tadi kan yang suka bahasa nggak suka IPA itu kan 25 ya. Ya, yang ini. Berarti karena sudah ada 17, maka kita bisa kurangkan. Sisanya adalah 25 dikurangi dengan 17. Hasilnya adalah 8. Jadi kita bisa isikan di sini hasilnya adalah 8. Kemudian yang belum kita isikan lagi adalah yang suka PKN tapi tidak suka bahasa itu kan 21. Yang suka PKN tapi tidak suka bahasa, berarti kan ini dan ini totalnya adalah 21. Karena di sini sudah ada 6, maka kita kurangkan 21 dikurangi dengan 6. Ya, hasilnya adalah 15. Nah, dari sini kita lihat kira-kira apakah ada siswa yang tidak masuk ke sini loh. Jadi tidak masuk antara B, I maupun P. Ada tidak? Kalau ada berarti kita harus mengisi bagian yang ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Tadi untuk yang berikutnya kita sudah centang semua ya. Kita perhatikan bahwa ketika kita jumlah dari sini itu kita jumlahkan, hasilnya ternyata 90. Kan tadi kita ketahui bahwa jumlah semua siswa kan 100. Artinya ada selisih jumlah anggota yang dalam hal ini merupakan banyaknya siswa yang tidak menyukai ketiga-tiganya. Sehingga hasilnya adalah 100 dikurangi dengan 90 ini totalnya ini tadi. Hasilnya adalah 10. Ini artinya yang tidak suka ketiga-tiganya, ini artinya ya, yang tidak suka ketiga-tiganya ada 10 siswa.
Nah, kemudian kalau diagram Venn-nya itu udah lengkap, ya di sini tadi sudah semuanya sudah terisi, maka baru kita bisa menyelesaikan yang ada di sini. Yang menyukai bahasa dan IPA tapi tidak menyukai PKN, artinya kita lihat dari diagram ini, yang suka bahasa dan IPA kan gabungan ini, tapi tidak suka PKN. PKN kan ada pada lingkaran ini ya. Maka yang kita bisa jumlahkan adalah nilai yang ada di sini, dan di sini. Ya, jadi 17 ditambah dengan 27 ditambah dengan 14 tanpa yang ada pada lingkaran P ini. Jadi totalnya adalah 58. Kemudian yang kedua adalah menyukai PKN tapi tidak suka IPA. Yang suka PKN tapi tanpa IPA, berarti dikurangi yang ada di IPA ini, hilang ini 3 dan 6 ini. Atau sama dengan 8 ditambah dengan 15, hasilnya adalah 23. Begitu ya, mudah kan? Baik teman-teman, nanti cobalah di description di sini, nanti ada latihan soal yang teman-teman bisa coba untuk mengerjakan. Kalau untuk tipsnya itu hampir sama ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Semoga sih teman-teman memahaminya. Dan ini tidak sulit ya, yang penting adalah cermat atau teliti mana-mana yang perlu untuk diisi terlebih dahulu. Kemudian yang penting sebenarnya kalau seperti ini adalah banyak latihan soal agar teman-teman tahu ini celahnya di mana, seperti itu. Baik teman-teman, segitu saja informasi dari saya, video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam.